Bismillah. Bismillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi ini di waktu subuh di Masjid Nidaul Fitrah Sidoarjo. Allah Ta'ala memberikan kesempatan bagi kita dan kemudahan untuk bisa belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum yang kita selenggarakan menjadi forum yang berkah dan dirahmati oleh Allah. Subuh ketika maju rasanya lebih berat untuk bangun ya. Tapi Anda Masya Allah ada yang datang dari jauh dari Surabaya, dan tentu saja setiap tenaga berat yang Anda keluarkan akan semakin menambah nilai dari pahala ketika kita melakukannya. Di kesempatan kali ini melanjutkan dari tema kajian kita, yaitu bedah buku Ada Apa Dengan Riba. Kita akan membahas tentang mengenal riba. Baik. Kita akan berbicara tentang mengenal riba. Apa itu riba, kemudian bagaimana macam-macamnya, dan seterusnya. Bagi teman-teman yang sudah memiliki buku, Anda bisa buka di halaman 1. Kita sudah menyelesaikan bagian muqaddimah, dan berikutnya kita masuk di bagian isi. Ada yang bawa buku? Ada sebagian ya. Baik. Nanti barangkali kalau ada yang bertanya tentang buku bisa disampaikan ke panitia. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang pengertian riba secara bahasa. Kata riba secara bahasa berasal dari kata roba yarbu, yang artinya tumbuh dan bertambah. Makna bahasa kata riba ini bisa kita jumpai dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, seperti firman Allah Ta'ala, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdhatan rabiyah. Para musuh Nabi itu durhaka kepada Rasulah Rabbihim, kepada utusan Rabb mereka, kepada utusan Allah. Fa'akhadhahum akhdhatan rabiyah, maka kami menghukum mereka, Allah menghukum mereka dengan hukuman yang rabiyah. Yang dimaksud dengan siksaan yang rabiyah, maknanya adalah siksaan yang terus bertambah. Dan demikianlah karakter hukuman yang diberikan kepada orang kafir. Semakin lama bukan semakin menurun, tapi semakin lama semakin bertambah. Sebagian orang ada yang membuat ilustrasi sebagaimana ketika makhluk itu hidup di dunia. Ketika mereka mengakui bahwa orang yang disiksa di neraka itu tidak akan pernah mati, alias sifatnya abadi, mereka beranggapan lama-kelamaan akan mengalami adaptasi. Ketika sudah mengalami adaptasi selama ribuan tahun, maka berevolusi. Kalau sudah berevolusi, jadinya yang awalnya terasa nggak enak, jadinya biasa. Sehingga mereka punya kehidupan yang disebut dengan al-hayatun nariyah, kehidupan neraka. Maka mereka beraktivitas sebagaimana orang beraktivitas ketika di dunia, karena sudah berevolusi dan sudah beradaptasi, sehingga sudah tidak lagi merasakan sakit. Dan ini akidah sebagian kelompok sufi yang beranggapan bahwa nanti penduduk neraka ketika disiksa di neraka itu sudah tidak lagi merasakan sakit, karena hidup mereka sebagaimana hidupnya orang di neraka.
sebagaimana ketika orang itu mengalami adaptasi ketika di dunia. Ya, kita bisa kasih komentar, itu kan ilustrasi dia dan bayangan dia dengan apa yang terjadi di dunia, dan itu tidak mungkin, karena yang namanya dunia dengan kiamat itu dua hal yang berbeda. Yang namanya dunia dengan hari akhir itu dua hal yang berbeda. Baik. Terus bagaimana kondisi yang sejatinya? Kondisi yang sejatinya adalah apa yang terjadi di hari kiamat, hukuman yang diberikan oleh Allah akan terus bertambah. Sehingga selesai dia menjalani hukuman pertama, nanti akan ada hukuman yang lebih berat dan terus demikian seterusnya. Demikianlah yang dimaksud dengan akhdatan rabiyah. Berbeda dengan hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin. Hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin berkurang sesuai dengan berkurangnya dosanya. Dan semua kondisi tidak enak yang dialami oleh orang mukmin, baik ketika di dunia, ketika di alam barzah, dan termasuk juga ketika di akhirat, akan mengurangi dosanya. Maka hukuman kubur, siksa kubur itu bisa menjadi kafarah atas dosa-dosa yang dialami oleh hamba. Sehingga orang dihukum oleh Allah di alam kubur, jika dia mati dosanya belum diampuni, lalu azab kubur ini akan menjadi kafarah, sebagaimana musibah di dunia menjadi kafarah. Kemudian kata roba juga bisa kita jumpai di surat Al-Hajj ayat yang kelima. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ. Ketika kami turunkan ke muka bumi al-ma'a, air, ihtazzat, maka hiduplah bumi itu, warabat, dan tumbuh. Roba bimakna tumbuh. Sehingga kata robat di sini artinya adalah bumi akan mengalami tumbuh. Dari sinilah kita bisa memahami makna kata riba secara bahasa dalam Al-Quran. Artinya apa tadi? Tumbuh dan berkembang. Selanjutnya kata riba secara bahasa juga bisa kita jumpai dalam hadis Nabi SAW, seperti cerita yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Beliau menceritakan kondisi Ahlus Suffah yang tinggal di Masjid Nabawi. Terkadang Nabi SAW makan berjamaah bersama mereka. Bagian dari mukjizat Nabi SAW, makanan yang mereka santap bersama Ahlus Suffah, makanan yang beliau santap bersama Ahlus Suffah tidak habis-habis, bahkan tumbuh dan berkembang. Abdurrahman menggunakan ungkapan, fa'aimullah ma kunna na'khudhu min luqmatin illa roba. Demi Allah, setiap kali kami mengambil satu suap dari makanan itu, illa roba, kecuali tumbuh. Artinya muncul makanan yang baru, min asfaliha, dari bawahnya. Dan ini mukjizat Rasulullah SAW. Illa roba min asfaliha aktsaru minha, yang lebih banyak daripada makanan yang sudah diambil. Dan itu disaksikan oleh para sahabat. Maka kejadian-kejadian mukjizat Rasulullah SAW bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga, dan bisa disaksikan oleh mereka yang hidup bersama Rasulullah SAW. Di antaranya adalah makanan itu tumbuh ketika sudah diambil oleh para sahabat dan mereka mengkonsumsinya. Ada sebagian ulama yang membuat kesimpulan, semua mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi sebelumnya ada pada Rasulullah SAW. Kira-kira menurut Anda, apa yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma ini mirip seperti mukjizatnya siapa? Mirip seperti mukjizatnya siapa? Nabi Isa. Ada apa dengan mukjizat Nabi Isa? Menurunkan makanan dari langit. Permintaan umatnya Nabi Isa, hal tastati'u rabbuka an tunazzila alaina ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama.
apakah Rabbmu mampu untuk menurunkan hidangan makanan dari langit? Maka dikabulkan oleh Allah meskipun dengan persyaratan tertentu. Kalau sampai setelah diturunkan hidangan dari langit kok masih belum beriman, fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Akan aku berikan kepadanya azab yang tidak pernah aku berikan kepada siapapun di alam raya ini. Jika sudah diturunkan Al-Maidah, diturunkan hidangan dari langit kok masih tidak beriman, maka akan diberikan azab yang tidak pernah diberikan kepada siapapun di alam ini. Sehingga Nabi Isa alaihissalatu wassalam, bagian dari mukjizat beliau, Allah turunkan hidangan makanan dari langit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan mukjizat kepada beliau, makanan itu tumbuh dan tidak habis-habis. Dan ini disaksikan oleh para sahabat. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Ada sebagian di antara tokoh di Jogja yang mentakwil hadis semacam ini, dan beliau menyampaikan, waktu beliau ceramah saya ada di situ. Beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud di zaman Nabi SAW makanan itu tumbuh, maksudnya adalah rasa qanaah dan kepuasan yang dimiliki oleh para sahabat, sehingga pada saat mereka makan bersama itu mereka merasa puas bersama, dan sehingga makanan yang sedikit itu cukup untuk banyak orang. Padahal teks hadisnya tidak demikian. Cerita yang disampaikan oleh sahabat, betul-betul makanan itu muncul, tumbuh, sebagaimana keluar air dari sela-sela jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana susu yang dikelilingkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu enggak habis-habis, sehingga setiap kali diminum muncul susu yang baru dari wadah yang sama, bukan karena sebatas mereka mengkonsumsi sedikit lalu merasa puas, bukan, tapi memang betul-betul fisiknya muncul. Dan itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang jamaah, orang yang terlalu berlebihan menggunakan akal itu sampai pada titik menolak mukjizat. Sampai pada titik menolak mukjizat. Dan banyak beberapa tokoh Islam yang mereka terlalu berlebihan dalam menggunakan akal, tidak mengakui sebagian mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan riba secara istilah. Ada dua makna riba dalam arti luas dan riba dalam arti sempit. Riba dalam arti luas, secara istilah, riba dalam arti luas adalah semua transaksi yang dilarang oleh syariat. Semua akad muamalah, transaksi muamalah yang dilarang oleh syariat. Terdapat beberapa keterangan secara riba dalam makna istilah dari para sahabat. Di antaranya keterangan sahabat Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu pernah menceritakan, An-najish akilur riba khain. Orang yang melakukan transaksi najash, dia pemakan riba dan pengkhianat. Padahal transaksi najash itu tidak ada hubungannya dengan riba, tidak ada hubungannya dengan utang piutang, tapi disebut oleh Abdullah bin Abi Aufa sebagai riba. Seperti apa bentuk transaksi najash? Transaksi najash itu beragam. Intinya membuat kesan yang berbeda sehingga ditangkap oleh lawan akad ini sesuatu yang bagus, maka mereka ingin cepat-cepat melakukan akad. Sebagai contoh, di buku saya sebutkan berpura-pura menawar padahal tidak untuk membeli. Bisa juga sebaliknya, berpura-pura menjual padahal tidak untuk jualan. Contohnya kayak gini, si A dan si B sedang tawar-menawar, A penjual, B pembeli. Ya? Di saat mereka sedang deal-dealan, datang si C, ikut menawar. Berapa harganya? 1 juta. Ditawar berapa? 700. Ini barang bagus, saya berani beli 1,5.
Kalau nanti B nggak mau biar saya. Maka B termotivasi untuk segera beli. Ternyata kehadiran si C ini sifatnya apa? Berpura-pura menawar untuk mempengaruhi konsumen yang asli. Maka C seperti ini disebut najis, pelaku najas, dan transaksinya disebut dengan transaksi najas. Ada hubungannya dengan utang piutang enggak? Tidak. Lalu kenapa Ibnu Abi Aufa menyebutnya sebagai riba? Karena najis ini melakukan praktek transaksi yang haram, sehingga status praktek ini disebut riba dalam makna luas. Apa riba dalam makna luas tadi? Semua transaksi yang haram dalam syariat. Semua transaksi yang haram dalam syariat. Insyaallah bisa dipahami? Baik. Semua bentuk mengelabui atau membuat kamuflase sehingga membuat daya tarik orang lain untuk transaksi itu najas. Jual beli follower itu najas. Kemudian apalagi membuat kesan seperti laris padahal tidak laris. Ada apa? Kalau di marketplace itu beli sendiri. Ya. Dia biar tokonya itu terkesan laris, dia belanja pakai akun orang lain atau pakai akun buatan sendiri, akun fake, kemudian dia beli sendiri. Nah, ratingnya kan ada itu. Sudah terjual sekian, padahal yang beli siapa? Dia sendiri. Mungkin dikirim ke temannya yang ada di sana, dikirim ke sini. Jadinya seperti banyak transaksi padahal aslinya itu tidak ada transaksi. Itu masuk kategori najas. Dan dikatakan oleh Abdullah bin Abi Aufa, praktek ini adalah apa? Riba, dalam arti melakukan transaksi haram yang sifatnya lebih luas yang diharamkan oleh syariat. Dulu ada orang yang masang apa misalnya parkir motor di depan rumahnya atau di depan tokonya, parkir motor banyak begitu ya, dalam rangka mengelabui orang yang lewat. Loh, ini warung kok laris. Begitu dia pengen mampir di situ karena ada banyak motor yang parkir, ternyata isinya kosong. Kemana? Cuman sandal doang yang diparkir sama motor. Nah, transaksi yang terjadi namanya jual beli najas. Berarti posisi konsumen dalam keadaan tertipu. Apakah akadnya jadi batal? Tidak. Kecuali jika konsumen tidak ridho, maka dia punya hak untuk mendapatkan ganti rugi atau membatalkan akad. Selanjutnya, keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan, "Lamma unzilatil ayatu min akhir suratil Baqarah fir riba." Ketika turun beberapa ayat di akhir dari surat Al-Baqarah yang membahas masalah riba, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjidi faharramat tijarata fil khamri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid dan beliau mengharamkan praktek perdagangan khamr sebagai realisasi pelarangan riba. Jadi saat riba diharamkan, beliau ke masjid dan menyampaikan jual beli khamr haram. Padahal jual beli khamr enggak ada hubungannya dengan utang piutang. Dan khamr bukan benda ribawi. Kok bisa Pak haram? Khamr haram, jelas. Tapi apa hubungannya dengan riba? Tadi ya, riba dalam makna yang lebih luas. Riba dalam makna yang lebih luas. Baik. Jual beli khamar bukan termasuk transaksi riba, meskipun ini transaksi diharamkan. Ketika turun ayat larangan riba, Nabi SAW melarang jual beli khamar karena ini masuk kategori riba dalam makna luas. Yang ketiga, keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Inna minar riba bai'u tamrati wa hiya mu'assafatun qabla an tatayyaba." Sesungguhnya termasuk di antara riba adalah jual beli kurma sebelum matang. Qabla an tatayyaba, sebelum enak dikonsumsi. Bahasa kita apa ini? Ijon. Jual beli ijon itu masalahnya ada di mana? Gharar. Karena ada peluang kurmanya
rontok, nggak jadi panen, sehingga model ditebas ya. Ada pohon mangga masih kecil-kecil, wes tak tebase, satu pohon 500.000, baik bayar 500.000 satu pohon ya. Udah, ada 5 pohon, dia bayar 2,5. Kapan dipanen? 2 bulan lagi. 2 bulan lagi baru dipanen. Pohon itu menghasilkan calon buah yang kecil-kecil, 2 bulan lagi baru bisa dipanen. Transaksi ini boleh atau tidak? Tidak, ini disebut dengan jual beli ijon. Dan jual beli ijon masuk dalam kategori apa? Gharar. Sekarang coba kita lihat tentang jual beli ijon. Jual beli ijon itu ada 2. Pertama, saya tidak perlu menerjemahkan ya jual beli ijon. Apa definisi jual beli ijon? Jual beli buah yang belum layak untuk dipanen. Bahasa Jawane ijon, gampang ya. Yang pertama, langsung diambil atau dipanen setelah akad. Boleh nggak pakai gini? Boleh. Misalnya ada orang yang butuh jagung muda. Apa namanya jagung muda? Posol. Ya, yang dipakai sayur itu, Pak. Biasanya diirisi. Apa hukum jual beli jagung muda seperti itu? Dibakar belum bisa, dideplok ya ora dadi, dijadikan bakwan yang enggak jadi. Nah, maka biasanya diirisi kecil-kecil jadi sayur. Apa hukumnya jual beli ini, Pak? Oh, itu ijon, itu enggak boleh. Nah, itu kan tidak ditunggu. Kalau ditunggu nanti enggak boleh. Tapi kalau langsung diambil boleh, sebab enggak ada gorornya. Dan banyak transaksi seperti ini kita jumpai di masyarakat. Makanya ada barangnya, bukti itu sudah bisa ditransaksikan. Sudah? Pada musim kering di Gunung Kidul, jagung itu tidak dijual sudah siap panen, tapi dijual masih kecil-kecil. Jadi dijual sebatangnya. Satu batang 200 rupiah. Sehingga 1 hektar dibeli dengan harga sekian juta untuk pakan sapi. Karena nyari rumput susah. Nah, praktek seperti ini masuk kategori jual beli ijon, tapi diperbolehkan karena yang dicari bukan setelah mateng, tapi dalam kondisi masih mentah. Boleh ya. Yang kedua, ditunggu saat panen. Ini ada 2. Jadi ijon tadi sendiri ada berapa? 2. 1, 2. Ijon ditunggu saat panen. Di situ ada 2 keadaan. Bagaimana itu? Yang pertama adalah transaksi ijon ditunggu saat panen, dipanen dalam waktu dekat. Dipanen dalam waktu dekat. Jadi tidak langsung dipanen, tapi dipanen nanti, cuman dalam waktu dekat. Waktu dekatnya ini batasannya apa, Pak? Kira-kira sudah tidak ada peluang resiko rugi. Jadi antara harga dengan objek itu fix. Misalnya orang nebas pari, sudah berada di mana? Di sawah. Pari yang berada di sawah, padi di ladang di sawah. Udah? Pak, kita duiti berapa? Sekian, bayar 2 juta atau 3 juta. Lah kapan mau diambil? Sebentar, masih antri. Di sana belum dipanen, sana belum dipanen. Ini urutan yang kelima. Ya mungkin kurang lebih 5 hari lagi. Sudah? Jarak 5 hari kan pendek ya. Sehingga antara transaksi dengan 5 hari berikutnya, kira-kira peluang
Misalnya parinya hilang, ambruk, rontok dan seterusnya, ada nggak? Ada tapi kecil. Ada tapi sangat kecil. Nah yang seperti itu boleh ditransaksikan. Mangga siap panen. Kapan mau diambil Pak? Saya mau keluar kota, insya Allah Senin baru saya bisa panen. Sehingga transaksinya hari Jumat, Senin baru dipanen. Boleh? Boleh. Nah 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, ada nggak peluang rontok? Mungkin ada, tapi kecil. Beda dengan 3 bulan. Nah 3 bulan ya bisa rontok KB juga mungkin, bisa utuh juga mungkin. Tapi kalau cuma 5 hari boleh ditransaksikan. Yang kedua, dipanen dalam waktu apa? Panjang. Dipanen dalam waktu panjang. Nantinya itu panjang, jauh. Sehingga ada peluang besar antara untung atau rugi. Jadi masih ada peluang resiko. Nanti diserang hama, karena cuaca, karena udara, ada angin sehingga banyak yang rontok dan seterusnya. Sebab waktunya masih panjang, masih lama. Ini masuk kategori gharar. Transaksi ini masuk kategori gharar sehingga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar menyebutnya riba dalam arti apa tadi? Riba dalam makna luas. Riba secara istilah dalam makna luas. Baik. Pertanyaannya, bolehkah nebas, tahu nebas ya, borong ikan yang berada di tambak, boleh atau tidak? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Diskusi 2 menit biar gak ngantuk. Bolehkah borong ikan di tambak? Kelompok 1 boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Syaratnya apa? Hah? Langsung dipanen. Kelompok 2? Hah? Boleh. Dalam waktu dekat. Kelompok 3? Taklid sama kelompok 2 ya. Baik. Sebenarnya apa yang perlu diperhatikan ketika orang mau borong ikan di tambak? Hah? Akadnya. Akadnya gimana? Akadnya apa yang perlu diperhatikan? Oh gitu. Nanti deskripsi tentang ikan ya, insyaallah. Seperti apa kalau mau ta'aruf dengan ikan ini? Baik. Ikan itu kelihatan nggak Pak? Hah? Nah, berarti yang utama apa? Nah, dibuat kelihatan. Sehingga kalau dalam kolam, kolamnya udah gelap, ikannya gelap. Bawal, ya, lele itu kan gelap semua itu. Kolamnya gelap. Wes pokoknya jadi ra jadi sakmene. Lah, pira isine? Ya mbok. Lalu dia cuman ngelempar kerikil, plung, urut, oh, ikannya lari, dan ada ikannya. Tapi berapa kilo? Wallahu a'lam. Transaksi seperti ini nggak boleh, karena gharannya masih besar. Terus caranya gimana Pak? Kurangi kualitas gharannya. Gharar kalau besar nggak boleh. Kurangi kualitas gharannya. Disat dulu ya, dikuras dulu airnya sudah sampai kira-kira kelihatan populasi ikan. Kalau sudah kelihatan populasi, nah barulah Anda bahas yang 2 tadi. Mau dipanen sekarang atau besok? Kalau dipanen sekarang, insya Allah tidak ada masalah. Kalau dipanen besok, nah kembali kepada 2 tadi. Besok dalam waktu lama atau sebentar? Kalau lama, nggak boleh, karena ada peluang rusak dan seterusnya.
Kalau sebentar, mungkin cuma 3-4 hari, hanya nunggu waktu kapan sempat dia, hukumnya boleh, sudah tidak ada gharornya. Insya Allah tidak masalah ya. Baik, berarti gharor itu boleh enggak? Gharor itu boleh enggak? Boleh jika kecil. Disinilah kita bisa melihat perbedaan gharor dengan riba. Gharor kalau kecil itu hukumnya boleh. Riba besar kecil, riba besar kecil haram. Kalau bapak utang misalnya 1 juta, udahlah nanti dikasih tambahan seikhlasnya. Wes tak kai tambahan 1000, 1 juta 1000 rupiah waktu mengembalikan dengan kesepakatan, sah atau tidak? Akadnya boleh atau tidak? Tidak. Kenapa? 1000 itu riba. Walaupun mong 1000 ya pak, ya meskipun 1000, meskipun 1000 tetap riba, nggak boleh. Padahal 1000 parkir di Surabaya berapa motor? Surabaya motor 2000, 3000, subhanallah. Di Jogja 500 masih boleh. Tapi sambil dilempar batu. Parkir kok 500 ya. 1000 sekarang ya. 1000. Baik. Nah, gharor kecil boleh karena hidup ini tidak bisa lepas dari gharor. Anda bertransaksi apapun pasti ada unsur gharor. Anda beli HP misalnya kan, ada sisi gharornya enggak? Apa gharornya? Kita enggak bongkar. Sehingga saat Anda transaksi, Anda cuman lihatnya kan cuman lihat di permukaannya, lihat cek ya, sudah memenuhi standar ISO telepon, ISO WA, ISO SMS, dibeli. Padahal kita nggak bongkar IC-nya, nggak bongkar dalamannya. Ada gharornya, tapi gharor kecil, gharor yang ringan. Anda jual beli mobil juga seperti itu kan? Dibongkar mesinnya nggak jual beli mobil? Ayo monggo nih Arab bongkar. Baik, kita lanjutkan. Jual beli kurma seperti yang disampaikan oleh Umar, yang masih hijau belum layak dikonsumsi, termasuk jual beli ijon yang dilarang, karena terjadi adalah belum bisa diprediksi dan itu ada unsur gharor yang besar. Sahabat Umar menyebutnya sebagai riba dalam makna yang luas. Selanjutnya, riba dalam arti sempit. Nah, riba dalam arti sempit itulah yang dibahas dalam kajian riba, baik berkaitan dengan masalah utang, berkaitan dengan transaksi benda ribawi yang enggak beres, itu riba dalam arti sempit. Pengertian riba secara istilah dalam arti sempit itulah riba yang sering dijadikan bahan kajian. Para ulama memberikan definisi fadlu malin bila iwadin fi muawadati malin bimal. Kelebihan harta tanpa ada ganti hasil dalam transaksi komersil antara harta dengan harta. Ini definisi Ibnu Abidin dalam hasyiahnya, dan Ibnu Abidin madhabnya Hanafi. Cuman definisi ini hanya terbatas pada transaksi benda ribawi. Jadi kalau ada orang melakukan transaksi emas dengan emas, syaratnya apa kalau emas dengan emas? Wajib sama, dan syarat yang kedua tunai, wajib sama dan tunai. Begini ya. Transaksi emas dengan emas plus emas atau plus uang. Ini cincin emas dulu. Ini emas baru. Ada orang punya cincin dulu dibeli waktu akad nikah sebagai mahar. Cincin 20 gram. Masya Allah ya, kuandel banget. Tahun 90, lalu mau ditukar dengan cincin beratnya sama, tahun 2024. Baik, nambah duit enggak? Nambah duit enggak? Nambah Pak ya. Jadi cincin lama
Cincin lama misalnya 10 gram. Cincin itu biasanya berapa gram? 5. 10 kandelen ya. Kasihan jarinya nanti. Ditukar dengan cincin baru. Begini. Ditukar dengan cincin baru 5 gram. Kira-kira seperti ini mau nggak toko? Hah? Enggak. Maka yang lama tambah apa? Duit 200.000. Nah, begini. Ada tambahan dalam transaksi komersil antara barang satu dengan barang dua, maka tambahan ini riba menurut Ibnu Abidin. Baik, solusinya bagaimana? Hah? Jual dulu. Cincin lama jual dulu, dapat duit. Pak, biasanya nggak dikai duit ya Pak. Mau kertas kecil dioret-oret 1.500.000 sudah kamu bawa, sekarang kamu cari cincin yang baru. Dibayar pakai ini, kekurangannya ditambah. Ya kalau nggak ada fisik uangnya nggak boleh, karena kertas ini tidak mewakili duit. Sehingga setelah dikasih kertas itu Anda keluar, terus ke mall. Ini 1.500.000 tinggal bayar, bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Maka Anda harus terima dalam bentuk uang. Dan sebenarnya toko nggak usah repot ya. Artinya sediakan misalnya uang 5 juta inden, udah 1,5 juta Pak, dah ini duitnya. Bapak kalau mau cari cincin yang lain silahkan cari cincin yang lain dengan harga 1,7. Maka dia bayarkan 1,5 juta tadi dalam bentuk uang, tambahi 200, selesai. Jadi kan duitnya nggak hilang kan, tetap ada di situ. Nah, bagi sebagian toko emas mereka komentar repot, sehingga repot. Syariat kok repot? Ya kamu pilih mana? Dosa apa repot? Kalau pengen yang cara gampang tapi nggak bener, ya dosa, dapat maksiat, dapat dosa. Tapi kalau dia mau sedikit repot dengan cara tadi, insya Allah tidak ada dosa. Nah, selanjutnya ada juga yang memberikan definisi dengan redaksi sebagai berikut: ziyadatun makhsusah, tambahan khusus yang diterima, yang dimiliki oleh salah satu dari pelaku akad, khaliyatan amma yuqabiluha minal iwad, tanpa ada imbalan sebaliknya. Nah ini saya kasih ilustrasi seperti ini. Ada orang utang 1 juta tapi mengembalikannya 1,1. Itu kalau kita buat ilustrasi kan kayak gini ya, 1 juta plus tidak ada apa-apa, mengembalikan 1 juta plus 100.000, maka 100.000 ini riba. Definisi riba secara istilah dalam arti sempit, tambahan khusus yang diterima oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Jadi tanpa ada penyeimbang itu maksudnya di sini kosong. Ini apa Pak? Kosong, nggak ada apa-apa. Itulah riba. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Hal yang sama juga yang emas dengan emas tadi. Ketika di situ ada tambahannya, maka status tambahan itu riba. Maka ini bisa berlaku baik riba fadl, baik riba jual beli maupun riba utang piutang. Anda bisa bandingkan dengan ini Pak. Tadi akan kelihatan lebih jelas ribanya kalau dibandingkan dengan ini. Saya ngasih modal 1 juta, lalu dipakai usaha, kemudian saya bisa mendapatkan modal saya kembali plus bagi hasil 300. Begitu? Apa penyeimbang 300? Usaha. Tidak ada yang kosong, ada usaha di situ. Maka tambahan 300 ini apa? Halalan thayyibah. Kenapa? Hah? Karena ada usaha. Anda tidak menukar uang dengan uang lalu ada tambahan, tapi yang Anda lakukan adalah uang berubah jadi unit usaha,
kemudian setelah itu kembali dan Anda bisa mendapatkan keuntungan. Insya Allah bisa dipahami? Baik. Karena itu, ketika orang melakukan transaksi jual beli, sementara dia tidak pernah menerima barang, itu disebut oleh Ibnu Abbas sebagai transaksi uang dengan uang. Coba kita lihat hadis berikut ini. Ibnu Abbas pernah menyampaikan keterangan sebagai berikut. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyabi'a ar-rajulu ta'aman hatta yastawfiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjual makanan sampai dilakukan istifa. Yang dimaksud istifa itu adalah dipisahkan dari gudang asal dan diterima oleh pembeli. Lalu setelah itu dia jual ulang. Qala qultu lahu, maka Tawus bin Kaisan bertanya, kaifa dzalika? Kenapa itu bisa terjadi? Qala, jawab Ibnu Abbas, dzalika darahim bidarahim wat ta'amu murja. Karena hakikatnya itu duit ditukar dengan duit sementara makanannya tertunda. Jadi Ibnu Abbas menyebut transaksi ini hakikatnya duit dengan duit sementara makanannya tertunda. Kayak gimana sih Pak cara memahami hadis ini? Saya kasih ilustrasi. A, toko bangunan. A membeli 10 sak semen ke toko bangunan. Dia telepon ke toko, 10 sak ada? Kami ada 100. Butuh berapa? 10. Oke, nah piro? 1 sak anggaplah 50.000. Dia transfer berapa? 500. Maka A langsung transfer 500.000. Begini. Tapi semen itu tetap berada di toko, tidak diambil oleh A. Baik. Lalu A mencari orang lain. Ketemulah B. B, sampean butuh semen enggak? Pas, aku lagi bangun butuh. Aku duwe 10 sak. Lah piro? 600. Sampean bayar, nanti langsung saya kirim. Baik. Karena B sudah percaya sama A, maka ditransferlah berapa? 600.000. Pertanyaan yang pertama, siapa nama A? Enggak. Pertanyaan yang pertama, sejak kapan A memiliki semen itu? Apa Pak? Sejak akad. Sejak kapan dia akad? Sejak dia deal dengan toko bangunan. Sudah? Oke, saya butuh 10 ya. Baik, terus dia bayar. Berarti semen itu sudah milik siapa? A. Pertanyaannya, apakah A sudah boleh menjual? Kenapa? Belum menerima. Dalilnya apa Pak? Hadis Ibnu Abbas tadi ya. Nah, Nabi SAW melarang orang menjual makanan sampai dilakukan istifa, sampai diterima dulu, baru boleh dia jual ulang. Sehingga barang yang dijual oleh seseorang, jika barang itu hasil produksi dia sendiri, atau barang itu sudah ada di rumahnya, atau dia dapat dari orang lain dengan cara dikasih dan seterusnya, maka tidak perlu seperti ini, karena dia tidak membeli dari orang lain. Tapi kalau dia jualan dan barang itu dari hasil kulaan, beli di tempat orang lain, maka dia baru boleh jual jika sudah dia terima. Paham ya? Baik. Selanjutnya, karena barang ini belum diterima oleh A, maka A sebenarnya nggak boleh
menjualnya, tapi sudah terlanjur dia jual ke B. Lalu dia hubungi toko, "Wahai toko, kirimkan semen 10 sak ke B." Ini semen 10 sak. Baik. Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Tawus, "Kayak gini kok nggak boleh, itu alasannya apa?" Kata Ibnu Abbas, "Karena hakikatnya duit ditukar dengan duit. Hakikatnya duit ditukar dengan duit. Dari mana Anda tahu duit ditukar dengan duit? Hah? Coba Anda zoom A. Mari kita zoom A. Gak bisa di zoom ya Pak. Nah, tak besarin nggak bisa ini. A kalau di zoom jadi apa Pak? Tetap A ya. Nah. Tapi hakikat yang terjadi, keluar 500.000, masuk 600. Jadi ini Pak. Ini kalau kita kelongi kan jadi gini ya. Kalau kita buat lingkaran di A kan jadi gini ya. Keluar berapa? 500, masuk 600. Itu yang disebut oleh Ibnu Abbas, hakikatnya duit ditukar dengan duit. Bisa dipahami ya? Maka semua praktek transaksi yang kayak gini modelnya, Anda belum terima barang tapi sudah jual, itu hakikatnya duit ditukar dengan duit. Saya pernah tanya sama Al-Ustadz Dr. Erwandi, kalau kayak gini riba enggak? Dan beliau jawab, riba. Karena ini hakikatnya riba apa ini? Fadl. Keluar 500, dapat 600. Seperti duit ditukar dengan duit. Jadinya apa? Riba fadl. Jadi ini masuk kategori riba fadl. Dan karena ada penundaan 500 kemarin, 600 3 hari yang berikutnya, maka jadinya juga nasi'ah. Maka praktek kayak gini hukumnya dilarang oleh Nabi SAW. Baik. Terus yang benar gimana Pak? Yang benar. Yang benar kan kayak gini. Ini A, ini A, ini toko bangunan tadi, ini toko bangunan, begini ya. Lalu ini B. A keluar 500, begini ya Pak, masuk semen, iya, begitu. A keluar semen, masuk 600. Inilah jual beli. Maka jual beli itu kata kuncinya adalah kamu jualan apa, yang kamu keluarkan itu apa, barang, jasa, atau uang. Kalau yang dikeluarkan uang, maka itu bukan jual beli, karena tidak ada jual beli uang ya, uang kalau jual beli uang ya uang ditukar dengan uang gitu ya. Tapi kalau jual beli dalam arti dia ingin dapat untung, berarti yang harus dikeluarkan apa? Barang, bukan uang. Paham? Sehingga kalau ini kan metu duit, melbu duit. Kalau ini enggak, metu barang, melbu duit. Keluar barang, masuk uang. Kalau keluar uang, masuk uang, riba. Tapi kalau keluar barang masuk uang, halalan thayyibah. Ini jual beli. Dari situlah kita bisa memahami makna dari firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Pembeda utamanya ada di mana? Di objeknya. Kalau riba apa? Kalau riba apa Pak? Uang. Kalau jual beli barang. Anda itu jualan apa? Maka dalam Islam kalau orang pengen untung, kata kuncinya adalah kamu jualan apa? Saya jualan barang ini. Nah, sing pok tokno ya apa? Yang kamu keluarkan apa? Ya barang itu. Baik, kamu berhak dapat untung. Paham ya? Nah, selanjutnya berkaitan dengan hal ini, maka taqabud, ada istilah taqabud ya, serah terima setelah akad.
itu menjadi syarat ketika orang ingin menjual ke tempat orang lain. Tapi menerima itu tidak harus nerima dalam bentuk ke rumah Anda. Nerima di jalan bisa nggak? Bisa. Sehingga Pak, kalau barangnya gede ya, dinaikin truk, jalurnya jalur cepat atau di jalur lingkar timur misalnya. Lah nek mampir omah sik ning omahku ning pinggir-pinggir ning pelosok atau ning jero-jero terkira muat. Ya Anda tidak harus bawa barang itu ke rumah Anda diturunin dinaikin lagi. Tentu akan butuh tenaga, biaya. Lah terus caranya gimana? Setelah Anda akad dengan penjual pertama, lalu truk keluar bawa barang, nah sebelum sampai lokasi suruh berhenti, dihadang dulu. Udah? Lalu cek barang. Oke, barang sudah kami terima, aman, tidak ada masalah, siap. Lalu transaksikan dengan konsumen. Barang sudah ready, available. Oke, kita transaksi ya. Jadi transaksinya setelah Anda terima di pinggir jalan. Udah? Setelah deal, kirim. Berarti Anda mengeluarkan apa? Barang, bukan uang. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, menghalalkan riba apakah kafir? Riba hukumnya haram berdasarkan dari Al-Quran, hadis dan sepakat ulama. Bahkan hampir semua kaum muslimin paham bahwa riba itu haram. Untuk itu menghalalkan riba termasuk perbuatan kekufuran, karena berarti mengingkari sebagian hukum Allah yang sudah sangat jelas keterangannya, yang disebut dengan ma'lum minad-din bid-darurah. Baik. Ini ada keterangan dari Syekhul Islam, mengakui kewajiban syariat yang sangat jelas dan mutawatir, dan apa yang diharamkan syariat yang sangat jelas dan mutawatir termasuk bagian dari prinsip iman yang paling agung dan bagian dari kaidah agama. Orang yang menentangnya maka dia kafir dengan sepakat ulama. Nah, bedakan dua hal ini ya. Mengambil yang haram, mengambil yang haram. Udah? Mengambil yang haram itu ada dua keadaan. Pertama, tahu itu haram, tapi dia anggap itu halal. Tahu itu haram, tapi dia anggap itu halal. Enggak, ini halal. Padahal dia tahu. Anda tahu khamar itu haram. Iya, tapi yang ini halal. Khamar itu halal. Nah, ini masuk kategori menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, sudah? Yang seperti ini bisa keluar dari Islam karena mengubah hukum. Dia haram dihalalkan, itu mengubah hukum, bisa sampai keluar dari Islam. Yang kedua, tahu haram dan diyakini haram, tapi tetap dilakukan. Apa ini? Maksiat. Sehingga dia sudah tahu ini nggak boleh. Dia tahu, saya tahu ini nggak boleh, dan saya tahu ini dosa. Saya yakin juga ini nggak boleh, dan saya tidak pernah menghalalkannya, tapi tetap dilakukan. Maka ini hawa nafsu, dan pelakunya berdosa, tidak sampai keluar dari Islam.
Bisa dipahami ya? Baik. Misalnya ada orang minum khamr sampai mabuk. Terus ada orang ingatkan, kamu menghalalkan khamr? Wahai anak muda, selamanya aku tidak pernah menghalalkan khamr. Aku tetap meyakini ini adalah minuman yang haram. Loh, tapi kenapa kamu minum? Loh, apakah kamu tidak pernah maksiat? Semua orang yang pernah berbuat maksiat dan dia tahu itu maksiat, dia tidak keluar dari Islam walaupun dia tahu itu maksiat. Misalnya ya, aurat, lihat aurat halal atau haram? Tergantung auratnya siapa. Lihat aurat orang yang bukan mahram ya, halal atau haram? Haram. Baik. Ada enggak di antara kita yang tidak pernah melihat aurat wanita yang bukan mahram? Pernah enggak Pak lihat aurat wanita yang bukan mahram? Setiap hari, Masya Allah. Gimana Pak? Karena diperlihatkan jadi dilihat. Baik. Karena kita hidup di lingkungan yang aurat tercacar di mana-mana, maka bisa dipastikan kita akan melihat nuansa-nuansa itu dalam aktivitas yang kita lakukan. Berarti kita melakukan perbuatan haram. Apakah Anda meyakini itu halal? Ini halal Pak Ustadz, boleh. Waduh. Wah, kalau kayak gitu sudah mengubah hukum. Anda meyakini ini haram, tapi kenapa tetap dilihat? Kadang kan itu lo lihat Pak Ustadz, itu pakaiannya nggak bagus. Ini mulut komentar, mata menikmati. Mulutnya komentar tapi mata menikmati. Ya seperti ini tetap dilarang dan dia berdosa tapi tidak sampai keluar dari Islam. Itu berlaku untuk semua maksiat. Sudah? Yang ketiga, tahu riba, ini khusus tentang riba ya. Tahu riba haram, tapi dia meyakini bunga bank bukan riba. Nah, dia meyakini bunga bank bukan riba. Misalnya, bunga bank itu boleh, itu halal bukan riba. Itu apakah sama dengan menghalalkan riba? Saya ulang ya. Ada orang mengatakan bunga bank konven itu boleh, bukan riba. Apakah itu sama dengan menghalalkan riba? Sama? Beda. Karyawan-karyawan di bank konven Muslim ya, bahkan kadang punya jadwal khotib Jumat. Dia di masyarakat jadi tokoh, tapi dia karyawan bank konven. Baik, saya punya beberapa tetangga karyawan bank konven, bahkan BPR, bank pelecet itu ya, bank kecil yang tidak punya ATM, bank pelecet. Itu kan lebih gede itu, tapi orangnya rajin sholat jamaah, rajin sekali sholat jamaah. Bahkan ada salah satu kawan yang sudah hijrah itu cerita, dulu dia berada di bank konven yang pelecet itu, tapi punya negara BUMN. Dulu kami itu sebelum mulai kerja kita sholat duha dulu. Jadi jam 7 udah masuk sholat duha, terus briefing atas J ya, mereka sebut semangat atas J al-ilmi, ada bahasa Arabnya ya. Dalam rangka menguatkan semangat. Apa yang dilakukan? Mereka itu membriefing dengan ngasih motivasi, kita mendukung devisa negara, mendukung pemasukan negara dan seterusnya. Jadi kita ini adalah pejuang-pejuang negara. Selesai itu takbir bareng-bareng, Allahu Akbar. Terus baru masuk kantor, Masya. Dia cerita kayak gitu. Jadi sebelum kerja itu kita disemangati pakai atas nama agama, sampai pakai takbir. Setelah itu dosa besar. Maka dalam anggapan dia ini bukan riba sehingga halal.
Apakah termasuk mengharamkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan? Tidak. Jadi mereka itu yakin riba haram. Mereka itu yakin riba haram, tapi bunga bank bukan riba. Paham ya? Sehingga mereka tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan. Cuman mereka salah paham, sehingga yang seharusnya haram dianggap bukan haram, dianggap halal. Bisa dipahami ya? Dan ini karena syubhat. Ini karena syubhat. Maka yang seperti ini statusnya dosa atau statusnya maksiat dan bukan perbuatan kekufuran. InsyaAllah bisa dipahami ya? Baik. Lalu bentuk yang keempat, orang mengambil yang haram karena tidak tahu. Karena tidak tahu kalau itu haram. Maka yang seperti ini tidak dosa. Wah, saya nggak ngerti Pak kalau yang kayak gini haram. Ngertinya kayak gini ya halal, saling ridho, nggak ada pemaksaan dan seterusnya. Dan mungkin di tahun-tahun 90-an, awal-awal 2000-an, kajian tentang masalah riba ini kan nggak ada ya. Belakangan ini yang baru mungkin semarak tentang masalah muamalah, dulu nggak ada. Nah, sehingga banyak orang yang dulu menikmati, bahkan beberapa teman-teman yang kenal sunnah kerja di bank itu apa? Prestis, sehingga dia merasa, oh ini pekerjaan yang bagus, halalan thayyibah, dapat penghasilan besar, fasilitasnya bagus. Dan saya meyakini dulu saya pernah melakukan praktek seperti itu. Bahkan setelah saya kuliah di Madinah International University di media itu pernah melakukan seperti itu. Tapi nggak jadi karena duitnya nggak ada ya. Memanfaatkan barang gadai itu kan nggak boleh ya, termasuk riba. Ada orang yang pengen utang ke saya utang 500.000, nanti tak gadaikan laptop. Dia ngasih laptop itu di depan saya, ini laptopnya silakan kamu pakai, tapi saya utang 500.000. Itu Ramadan 10 hari terakhir. Nah, cek saldo, duitnya tinggal 500 atau 600.000. Akhirnya diutang 500, musok lebaran kok monggo duit 100 kan, malu sama mertua nggih. Akhirnya nggak jadi diutangkan karena saldonya terbatas. Alhamdulillah ala kulli hal, atau alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita mau bahas tentang makna riba. Ada 73 pintu. Riba itu banyak, tapi kok kita nggak ngerti rinciannya apa, jangan-jangan melebu pintu riba nggak ngerti. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syuruk jam berapa Pak? 5.20. Sholatnya jam berapa? Kalau mau sholat duha berarti 7 menit lagi ya. Nah kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika beli emas di Antam, lokasi pembayaran dan penyerahan emas beda bilik. Saya husnudzon hal ini dilatar belakangi karena alasan keamanan. Apakah yang seperti ini termasuk dan biadin? Pihak Antam menyatakan bahwa harga emas diupdate setiap pukul 8.30. Maka semisal ada di bilik pembayaran pukul 9 dan mengambil emas di pukul 9.10, harga emasnya tetap sama. Baik. Beberapa informasi saya dapatkan demikian. Ada beberapa loket ya. Pertama, loket antri.
Dia ngambil loket antri dan menyatakan Bapak mau beli emas apa. Jadi mungkin bisa kita sebut seperti pendaftaran. Dia datang ke loket itu, saya mau beli emas 10 gram. Kemudian diinfo, nama ini mau beli emas 10 gram. Info itu kan masuk ke ruang sebelah. Nah, untuk disiapkan. Lalu setelah itu pindah ke loket yang kedua. Nah, loket yang kedua, loket pembayaran. Loket yang kedua, loket pembayaran. Dia bayar sesuai invoice. Bapak tadi beli, Bapak namanya ini dipanggil, nama ini nomor sekian, nama ini ke loket pembayaran. Lalu dia bayar sekian juta. Oke. Setelah itu dapat struk untuk bukti pengambilan. Dia pindah ke tempat yang lain untuk mengambil. Saya kadang mikir begini, kalau mau sederhana kan, begitu bayar emas ada di situ kan bisa. Karena emasnya sudah dipesan kapan? Sebelumnya, waktu pendaftaran, nama ini identitas sebutkan ya, sudah. Lalu emas yang diinginkan sekian gram. Data itu dikirim, karena berarti sudah masuk ke gudang. Gudang tinggal nyiapin. Antrian tinggal pembayaran, emas diserahkan, selesai. Pindah ke bilik yang lain itu kira-kira resiko keamanannya apa antara langsung dengan pindah ke bilik yang lain? Perbedaan sisi keamanannya mungkin hampir nggak ada. Dan justru sebaliknya, dengan pindah ke bilik ini menyebabkan transaksinya tidak yadan biyadin. Sekarang coba kita lihat hadis ini. Sebentar. Mayyastarifud darahim. Hadis riwayat Muslim dari Malik bin Aus bin Hadathan. Beliau mengatakan, aqbaltu aqul, aku pernah datang di kerumunan para sahabat. Waktu itu ada Thalha bin Ubaidillah, ada Umar bin Khattab, dan beberapa sahabat yang lain. Nah, Malik bin Aus ini datang. Lalu di kerumunan para sahabat, beliau mengatakan, mayyastarifud darahim, siapa yang mau menukar dirhamnya? Faqala Thalha bin Ubaidillah. Thalha ini siapa, Pak? Termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Thalha bin Ubaidillah. Maka Thalha mengatakan, wa huwa inda Umar bin Khattab, dan waktu itu di dekat beliau ada Umar bin Khattab. Arina dhahabaka. Jadi Malik bin Aus ini bawa emas, bawa dinar. Lalu beliau ngajak nyari orang siapa yang mau menukar dirhamnya. Maka Thalha bersedia. Lalu beliau minta kepada Malik bin Aus, sini tunjukkan emasmu mana? Aina dhahabaka? Tunjukkan emasmu. Tsummatina idza jaa khadimuna nu'tika wariqaka. Tolong tunggu sebentar, saya baru nyuruh budak saya, pembantu saya untuk ngambil perak di rumah. Nanti peraknya akan saya serahkan kepada kamu setelah budak ini datang. Jadi sini emasmu tak hitung dulu. Diterima dulu oleh siapa? Thalha. Faqala Umar, maka Umar radhiyallahu anhu langsung mengatakan, kalla, enggak boleh kayak gitu. Wallahi, demi Allah, la tu'tiyannahu wariqah. Kau berikan peraknya kepada Malik bin Aus sekarang, au la taruddanna ilaihi dhahaba, atau kembalikan emasnya. Jangan kau terima dulu, kembalikan emasnya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al wariqu bidzahabi riban illa ha wa ha. Perak dengan emas itu riba kecuali ha wa ha. Ha wa ha itu nyoh nyoh. Ada barang, ada barang. Barang satu, barang dua ada di tempat.
Ini emasnya, ini peraknya. Tukar menukar emas dengan perak kan sama dengan tukar menukar emas dengan uang. Al burru bil burri riban illa hak wa hak. Bur dengan bur, gandum halus dengan gandum halus, riba kecuali hak wa hak. Demikian pula syair, gandum kasar dengan gandum kasar, riba kecuali hak wa hak. Kurma juga sama seperti itu. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Baik, Anda bisa bayangin ya, apakah waktu itu Thalha bin Ubaidillah dan Malik bin Aus pindah ruangan? Pindah ruangan enggak, Pak? Tidak, mereka ada di tempat. Cuman peraknya nyusul. Berapa menit, Pak? Wallahu alam, kita enggak tahu. Cuman Thalha nyuruh pembantunya, kamu ambil perak di rumah bawa ke sini. Andaikan antriannya panjang, dia daftar terus ngantri. Dapat antrian berapa, Pak? Nomor 103. Sekarang baru 84. Nah, dilayani sesuai antrian. Jadi dia di angka 80 sekian, nomornya 100 sekian. Nah, sekian menit ada Umar bin Khattab dimarahi. Andaikan ada Umar bin Khattab dimarahi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon saran, saudara sedang terlilit masalah. Beliau investasi pada suatu usaha sebesar 100 juta tanpa ada perjanjian tertulis. 1-3 bulan lancar mendapatkan bagi hasil, namun setelahnya hingga 1 tahun lebih tidak ada sama sekali kabar. Untuk permasalahan seperti ini bagaimana solusinya? Melihat si pelaku usaha asetnya bertambah, waktu ditanya itu dari usaha istri bukan usahanya. Nah, masalahnya kadang kita mau ngikuti solusi syar'i tapi orangnya nggak jujur. Solusi syar'inya ya Anda minta keterbukaan. Kalau begitu tolong dong kasih laporan pembukuan dari usaha itu. Tolong kasih laporan pembukuan keuangan dari usaha itu. Kalaupun nggak ada ya bukti-bukti transaksimu wis. Sehingga kita bisa ngukur usaha yang kita jalanin itu benar atau bagaimana. Nah, kadang kalau nggak terbuka, lah gimana lagi? Ini sudah bukan masuk ranah halal haram, tapi ranah kriminal. Kalau sudah masuk ranah kriminal karena ada nuansa penipuan, maka yang bertindak bukan lagi kita tapi aparat, begitu ya. Intinya Anda boleh minta keterbukaan dari yang bersangkutan. Baik. Mohon maaf Pak, ini informasi untuk para calon pensiunan ya. Ada banyak pengusaha startup yang membidik para pensiunan. Karena pensiunan itu kan duitnya banyak, kemudian sudah nggak kerja, lalu dia berpikir gimana uang yang dia miliki bisa jadi usaha menghasilkan sehingga dia bisa dapat jaminan nafkah di hari tua. Ya biar nggak mikir lagi nyari dari mana, tidak cuma menghabiskan duit pensiunan, maka dia ingin istirahat, punya usaha yang berkembang sendiri. Itu bayangan orang pensiun, begitu ya. Jadi dia bisa menikmati hidup, tinggal di tempat yang sepi, gitu ya. Sebelahnya kuburan. Nah, nikmati kan gampang. Namun sangat disayangkan, kadang mereka tidak punya perhitungan bisnis yang matang, sehingga jadi korban. Korbannya kayak gini Pak. Ada orang buka startup usaha, misalnya anggaplah ayam goreng apa begitu ya, ada. Terus dibuat viral. Cara viralnya gimana Pak? Dibuat transaksi dengan modal sendiri. Jadi ada orang yang disuruh untuk belanja, kamu belanja pakai uang dia, kamu belanja. Akhirnya kelihatannya rame diberitakan, foto, buka outlet lagi, rame lagi di foto, ini outlet kami yang kedua juga rame dan seterusnya. Nah, kami melayani franchise. Bagi yang mau membeli harganya sekian.
Cukup murah, cukup 300 juta, Anda akan mendapatkan semua perlengkapan plus pendampingan selama 3 bulan. Kalimatnya apa? Pendampingan selama 3 bulan. Dah, setelah 3 bulan nanti kami akan kembalikan kepada pemilik untuk dikelola sendiri. Baik. Akhirnya betul dilakukan seperti itu. Bayar 300 juta, yang 100 juta atau bahkan kurang dari itu dipakai untuk perlengkapan. Dah? 3 bulan pendampingan. 3 bulan pendampingan itu 100 juta ini yang dipakai. Ini yang dipakai untuk beli dengan cara manipulasi tadi. Dikasihkan ke beberapa orang, tolong kamu belanja di sini. Selama 3 bulan kelihatannya naik terus. Kelihatannya naik, penjualan laris dan seterusnya, padahal duit TDW itu. Lalu ada bagi hasil, bulan pertama sekian, bulan kedua sekian, kan seneng itu. Udah, begitu selesai 3 bulan di stop, udah diserahkan. Ketika sudah diterima oleh si pensiunan tadi, dia ngambil karyawan yang lain untuk ngelola, langsung jatuh bebas. Loh kok mulai sepi? Ya mohon maaf Pak, pendampingan kami hanya 3 bulan. Pendampingan kami hanya 3 bulan. Sisanya sudah kami serahkan manajemennya ke Bapak. Kok sepi ya kami nggak tahu. Dia ngantongnya 100 juta. Nanti buka di tempat yang lain lagi kayak gitu. Dan korbannya banyak. Maka waspada untuk para pensiunan, jangan sampai Anda gampang terpengaruh dengan usaha startup. Karena itu terkadang tujuannya memang sengaja ingin menipu seperti ini. Baik. Bagaimana cara membatalkan transaksi utang piutang? Utang plus denda jika terlambat bayar sesuai akad, dan denda yang menentukan si penghutang itu sendiri agar pemberi utang bebas dari riba. Ya caranya dilunasi. Cara menyelesaikan akad utang adalah lunas. Kalau udah lunas selesai, dan Anda tidak berkewajiban untuk bayar riba, untuk bayar bunga. Kalau dipaksa bayar bunga Pak, jangan mau. Kalau tetap maksa, ya jangan mau. Lah tapi saya terancam. Nah kalau terancam itu beda lagi. Ada pemaksaan, ada ancaman. Kalau ancaman ini beda lagi. Nah kira-kira Anda bisa menghindari ancaman itu atau tidak? Enggak sanggup kita, enggak bisa Pak. Itu berbahaya bagi harta saya yang lain. Ya sudah, ketika Anda bayar, maka yang nanggung dosa siapa? Yang maksa. Insya Allah semoga Anda yang dipaksa tidak berdosa. Apa hukum asuransi syariah yang sudah halal MUI? Kalau sudah ikut sebaiknya bagaimana? Saya kurang paham ya tentang asuransi syariah yang dihalalkan oleh MUI. Jadi mungkin saya perlu pelajari dulu contoh realnya kayak gimana. Karena asuransi yang syar'i itu asuransi yang sifatnya sosial, seperti asuransi kematian, beranggotakan banyak orang, kemudian orang iuran, terus nanti dipakai untuk dana sosial bagi orang yang meninggal. Misalnya ya, jumlah jamaah Idul Fitri berapa? Yang tetap, yang kalau kajian selalu nongol. 100 orang ada? Lebih ya, anggaplah 200 orang. Nah kemudian kita bikin, ayo kita bikin ini unit dana sosial. Masing-masing jamaah silahkan iuran 20.000 per bulan misalnya. Udah, 20.000 per bulan. Nanti ketika ada orang yang sakit atau ada orang yang kecelakaan atau ada orang siapa, kita akan gunakan dana ini untuk tali asih ke mereka, untuk sumbangan kematian dan seterusnya. Ini yang boleh. Seperti ini boleh. Karena sifatnya apa? Sosial. Sifatnya sosial. Sehingga orang yang nyumbang 20.000, dia tidak punya niat untuk dapat. Ini ya 20.000 Mas. Semoga bulan depan aku yang dapat. Siapa Pak yang direncanakan untuk mati lebih cepat?
Bapak atau istrinya? Saya sih pilih istri saya Pak Ustadz. Masya Allah. Nah, ya. Ketika uang terkumpul 20.000 tadi, boleh nggak Pak dikembangkan oleh pengelola, oleh panitia misalnya? Boleh, agar uang itu tidak cepat habis. Sehingga cari misalnya di antara jamaah ini yang punya unit usaha yang sudah established, yang sudah bagus, ada nggak? Ada, baik, datangi beliau. Mas, warung kamu, usaha kamu, saya beli sahamnya 50% untuk sosial. Kalau beliau bersedia, sudah kasihkan uang tadi untuk beli sahamnya 50%. Baik, tapi harus ada dana jaga. Dana jaga ini tidak boleh hilang. Tujuannya adalah ketika sewaktu-waktu ada yang terkena musibah, bisa menggunakan dana jaga ini. Nah, sisanya sekian persen dipakai untuk beli saham. Kalau kita bisa lakukan itu, ada banyak pengusaha-pengusaha, kita beli sahamnya. Ini ada yang dibeli 10%, 20%, 30% dan seterusnya. Jadilah wakaf produktif, sumbernya banyak. Saya yakin Sidoarjo seperti ini, Masya Allah, berlimpah ruah. Ada banyak Pak yang punya usaha Sidoarjo Pak. Tapi orangnya nggak ngaku biasanya ya. Baik, kalau bisa seperti itu insya Allah bagus. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ini hadiah wanita dan mode tentang masalah tabarruj. Masya Allah. Ini pertanyaannya bingung saya. Coba yang baru menikah, yang baru menikah, bapak-bapak jangan angkat tangan ya, sing rambutnya wis putih angkat tangan. Yang baru nikah ada? Hah? Wis pokoknya berapa tahun? 3 tahun. Ada yang nikahnya sebelum 3 tahun? Hah? 4 bulan? 13 bulan. Setahun sebulan. Baru nikah setahun ya. Baru mau nikah nggak dihitung Pak. Baik, dapat hadiah. Masya Allah, ini pengantin baru. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, Mukhtasar Hukukul Ilm, hak-hak ilmu, seri catatan santri. Wah, ini buku Masya Allah. Nah, pertanyaannya, sebutkan makna riba secara bahasa. Silakan, itu duluan. Apa? Tumbuh dan berkembang. Apa dalilnya? Baik, dapat hadiah. Masya Allah. Nanti diambil ya. Nah, selanjutnya, coba yang tadi datang paling pagi. Jam berapa tadi Mas sampai sini? Oh lupa. Yang paling pagi. Sampai sini 2:30. Tidur di sini? Oh di depan. Baik, dapat hadiah. Masya Allah. Selanjutnya, sebutkan makna riba secara istilah. Pengertian riba secara istilah. Silakan. Tadi sudah kan? Riba secara istilah ada 2. Ya, silakan Pak. Belakang. Secara istilah ada riba dalam makna luas dan sempit. Luas artinya apa? Hilang catatannya. Kita ini terbatas ya. Baru tadi disampaikan semua transaksi adalah akad. Baik, Masya Allah. Semua transaksi yang diharamkan oleh syariat. Kalau dalam arti sempit, baik, dapat hadiah. Baik, alhamdulillah.
Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.